Manusia diciptakan dengan sifat juga perilaku yang berbeda. Ada yang pendiam, bahkan ada yang nggak bisa diam. Begitu juga dengan hobi dan cita-cita. Pastinya di antara suatu kelompok, ada yang memiliki hobi sama atau tujuan hidup yang sama. Semua hal yang positif tentunya layak untuk dijadikan motivasi dalam hidup. Namun bagaimana jika ada seseorang yang memiliki hobi agak lain? Hobi yang bukan main bikin geleng-geleng kepala, karena ia hobi mencintai istri orang. Dalam kasus ini, si pelaku malah mencintai dan ingin mencicipi istri teman sendiri. Nah, sebelum kalian mengetahui kisah ini lebih lanjut, Mia mau ucapkan dulu terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Terima kasih juga sudah luangkan waktu untuk menonton channel ini. Yang baru aja menemukannya, mohon bantu subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Kasus bermula pada seorang petani yang bernama Budi Setiawan. Ia biasa melewati area sungai di Desa Karangrejo, Kediri. Sehari-hari itu adalah rute perjalanan ke ladang yang memang biasa dilewatinya. Begitu juga saat ia hendak pulang ke rumah, tak pernah ada suatu keganjilan yang ia temukan. Namun pada tanggal 22 Agustus tahun 2022, tepatnya pukul 5 sore, saat tengah fokus berjalan, tiba-tiba hidungnya mencium aroma tidak sedap dari area sekelilingnya. Awalnya ia mengira bau bangkai dari binatang saja, hingga ia terpikir bau dari bangkai hewan apa, kok sepertinya ia tidak pernah mengenali aroma ini sebelumnya. Lantas, ia yang tak ingin bangkai tersebut mengganggu orang lain yang lewat, sekaligus mengobati rasa penasarannya, ia pun mencoba mencari sumber bau tersebut. Aliran sungai yang tak begitu deras, membuatnya mampu melewati jalur tengah sungai demi mencari bau tersebut. Lantas, tiba-tiba matanya hampir copot karena melihat pemandangan yang tak biasa. Di hadapannya ada sesosok mayat wanita yang sudah membusuk. Rupanya dari sinilah bau itu berasal. Secepat kilat ia segera memberitahu warga lain dan menelpon polisi. Dalam sekejap banyak warga yang memadati lokasi penemuan jasad, antara ingin tahu dan memastikan jika jasad tersebut bukan salah satu anggota keluarga mereka. Pihak kepolisian juga telah datang dan segera mengamankan lokasi. Anggota juga menanyai saksi pertama kali yang menemukan jasad korban, yaitu Budi. Namun setelah petugas forensik melakukan pemeriksaan lebih dalam, mereka menemukan adanya bekas hitam di area leher korban. Karena terbiasa menangani kasus seperti ini, mereka yakin jika jasad tersebut adalah korban pembunuhan. Tidak ditemukannya identitas korban membuat polisi lumayan kesulitan di awal penyelidikan. Namun karena informasi penemuan jasad yang beredar cukup cepat di kalangan masyarakat, polisi pun terbantu dengan adanya laporan kehilangan anggota keluarga yang merupakan salah satu warga desa Karangrejo, Kabupaten Kediri. Akhirnya setelah melalui pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara Kediri, identitas korban dapat dipastikan adalah Melisa Diah Wahyuni yang rupanya telah dikabarkan hilang sejak tanggal 18 Agustus tahun 2022 atau 3 hari sebelum ditemukan. Melisa Diah Wahyuni merupakan seorang ibu muda yang telah memiliki suami. Namun sayang saat kejadian terjadi, suaminya tengah berada di dalam penjara dan sebenarnya akan bebas 7 hari lagi semenjak Melisa ditemukan tewas. Melisa, wanita muda itu tidak pulang ke rumah sejak tanggal 18 Agustus tahun 2022. Keluarga sudah mencari ke sana ke sini, bahkan ke orang pintar. Namun keberadaannya tidak dapat ditemukan, hingga keluarga mendapat kabar tak terduga dari Polsek Kandat jika wanita itu ditemukan tewas di area sungai. Sontak saja keluarga menjadi histeris. Mereka tak menduga kepergian Melisa yang diharapkan kembali pulang dengan selamat, malah pulang tinggal nama. Seharusnya ia tengah menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan suami tercinta. Jadinya sang suami tak kalah histeris. Ia benar-benar tak menduga rasa rindu yang telah disimpannya baik-baik dan menunggu waktu keluar dari bui malah disambut dengan berita duka kematian sang istri. Ia pun mengutuk pelaku penghabisan nyawa istrinya yang amat dicintainya itu.
Tak ingin membuang waktu, tim penyidik segera menggali informasi sekecil apapun dari keluarga korban. Pada awalnya, anggota penyidik menekankan fokus mereka ke sang suami karena banyak kasus kematian yang pelakunya adalah pasangan korban sendiri. Namun dengan cepat, polisi mengeluarkannya dari daftar tersangka karena seperti diketahui jika suami korban tengah berada di penjara. Sementara itu, penyidik lain yang berhasil mendapatkan informasi dari keluarga korban jika terakhir kali melihat Melisa pergi dengan seorang pria bernama Trimo Sasmito berusia 37 tahun. Trimo adalah teman dari suami Melisa. Ia juga diketahui masih sanak saudara dari Melisa. Sebelumnya Mia minta maaf dulu ya teman-teman, karena Mia tidak mendapatkan info tentang nama dari suami Melisa. Selanjutnya, polisi yang mengantongi nama Trimo segera mencari keberadaan pria tersebut. Singkat cerita, Trimo yang telah dibawa ke kantor polisi segera dilakukan investigasi mendalam. Ia pun menjawab pertanyaan penyidik tentang keberadaan korban, seperti yang dikatakan saksi jika melihat Trimo bersama Melisa sebelum dinyatakan hilang. Karena tak mampu berkutik, ia akhirnya mengakui jika dirinya lah pelaku penghabisan nyawa Melisa Diah Wahyuni. Begini keterangan menurut pelaku. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2022, Melisa meminta diantar Trimo pergi menemui seorang dukun untuk mengobati sakitnya. Entah tidak begitu dijelaskan penyakit apa yang dirasakan oleh Melisa. Kemudian, Trimo membonceng Melisa menggunakan sepeda motor. Ia menjemputnya di kediaman Melisa. Lantas keduanya yang beranjak pergi sempat berbincang di atas motor dan sampai di tujuan, kemudian hendak kembali pulang. Namun di tengah jalan, Trimo yang mengemudikan motor malah mengarahkan mereka ke sungai pinggir sawah yang sebenarnya tidak jauh dari rumah warga. Hanya memang tempatnya agak tertutup. Melisa yang curiga bertanya mengapa harus melewati pinggir sungai. Namun pelaku hanya diam dan sesampainya di tujuan segera saja turun dari motor. Nah, Melisa yang masih kebingungan berpikir jika Trimo akan menemui temannya atau ada urusan lain. Tapi belum sempat berpikir jauh, tiba-tiba Trimo mendekati korban. Lantas ia berkata ingin membeli jasa korban dengan mahar Rp350.000 demi memuaskan adik kecilnya. Uang itu pun ditunjukkan pada Melisa. Wah, sontak Melisa yang terkejut menolak dengan keras. Seketika ia hendak pergi dari area tersebut, namun Trimo berucap lagi. Ini loh duitnya, udah kusiapkan. Suamimu kan masih di penjara, susah kan cari uang? Ambillah ini duitnya. Ujar Trimo karena adik kecilnya yang menegang. Ia mencoba membujuk lagi wanita itu. Karena dianggap tidak sopan, Melisa menampar wajah Trimo sambil sedikit berteriak dan berkata, "Kamu kan kakak iparku, suami dari kakakku. Jangan kurang ajar sama aku ya, atau kuadukan ke istrimu." Begitulah kurang lebih ujar Melisa. Karena memang Trimo saat itu menggenggam tangan Melisa dengan keras, seraya mencoba menciumnya, ia tidak membiarkan Melisa pergi. Sepersekian detik saja, Melisa yang mencoba kabur malah terjatuh ke sungai. Badannya yang sakit terkena batu-batuan jadi penghalang langkahnya untuk berlari. Karena sudah tak sanggup berdiri, ia lantas berteriak meminta tolong, berharap warga ada yang mendengar. Nah, saat itu pelaku yang panik karena takut dilaporkan kepada sang istri langsung membungkam mulut korban. Karena wanita itu tetap memberontak, akhirnya Trimo mencekik leher Melisa sekitar 2 hingga 3 menit lamanya, hingga wanita itu tewas kehabisan nafas. Saat itu air sungai memang tidak deras, namun cukup untuk membuat wajah korban tenggelam dan tubuhnya ikut terendam air. Pelaku yang ketakutan udah nggak memikirkan perasaan adik kecilnya yang kayaknya udah lemes. Segera saja ia kabur dan berharap tidak ada orang yang mengetahui kejahatannya. Dan sekembalinya ia ke rumah, ia langsung berpura-pura bergabung untuk mencari keberadaan Melisa.
hingga tubuh wanita muda itu ditemukan pada tanggal 22 April oleh seorang petani yang lewat di sungai tersebut, dan tubuhnya telah mengeluarkan bau tak enak. Dengan wajah yang membengkak dan sekujur tubuhnya dipenuhi oleh belatung. Kemudian Trimo ditangkap pada keesokan harinya. Akhirnya pada tanggal 29 September tahun 2022, proses reka ulang digelar oleh jajaran kepolisian di TKP asli. Banyak warga dan keluarga korban melihat jalannya proses peragaan ulang ini. Bahkan keluarga korban histeris dan meneriaki pelaku. Andai aja nggak ada tim polisi yang menjaga, pastinya udah babak belur deh tuh pelaku. Total ada 20 adegan yang diperagakan oleh pelaku Trimo Sasmito yang masih saudara dari korban. Menurut Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Rizky Kaatmada, adegan bermula saat di rumah di mana pelaku menjemput korban hingga adegan ke-15 hingga ke-16, yaitu kejar-kejaran antara pelaku dan korban sebelum ia dihabisi. Pada intinya motif dari peristiwa ini adalah asmara. Trimo yang memendam rasa suka ke Melisa menjadi tak tertahan dan ingin melampiaskan nafsunya sebelum sang suami keluar dari penjara. Ia lantas menambahkan, pernah mendengar Melisa berkata ingin menjual jasa dirinya untuk memenuhi hidup akibat tidak ada nafkah dari suami yang sedang dipenjara. Dengan ini tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Jadi kalau benar tidak ada keringanan, Trimo akan keluar penjara pada saat usianya 57 tahun. Nah teman-teman, dari sini kita bisa memahami jika perbuatan buruk pastinya akan mendapat hukuman setimpal. Walaupun hukuman 20 tahun masih dirasa belum cukup dengan kematian korban, paling tidak adik kecilnya terperangkap di jeruji besi sampai keriput. Terlepas dari benar tidaknya pengakuan pelaku, tentu korban tidak mampu membela dirinya sendiri. Begitulah nasib istri yang harus menelan pil pahit ketika sang suami masuk penjara dalam waktu yang lama. Selain godaan dari mata lelaki hidung belang, para istri tentunya harus menafkahi dirinya sendiri. Jadi buat teman-teman semua, lebih berhati-hatilah karena kejahatan bukan hanya berasal dari orang yang tak dikenal, melainkan keluarga sendiri juga bisa menjadi ular berbisa di dalam selimut. Sampai sini dulu video Mia kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Bye!